Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bungaran Pratama Putralingga. Saya akan mempresentasikan hasil resume materi saya mata kuliah manajemen pengendalian usaha pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Baiklah, langsung saja kita masuk pertemuan yang pertama, yaitu tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan sebagai etika ekonomi modern atau kewirausahaan sebagai etika akhlak ekonomi bisnis berkaitan dengan makna kewirausahaan sebagai resep bertindak guna menumbuh kembangkan sistem perekonomian bisnis yang modern. Pandangan tekstual bahwa kewirausahaan terkait dengan etika ekonomi bisnis dapat dicermati pada pendapat Salim Siagian dan Asfani 1995 yang menyatakan sebagai berikut. Kewirausahaan adalah semangat pelaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan dari diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik dan pada pelanggan atau masyarakat, dengan selalu berusaha mencari dan melayani lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan inovasi serta kemampuan manajemen. Jadi, wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan, atau orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Konsep dream dimaksudkan bahwa seorang wirausaha mempunyai visi sebagai keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, dan yang paling penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impian tersebut. Selanjutnya pertemuan ketiga, yaitu merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Perencanaan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan bisnis. Biasanya terdiri dari apa yang kita lakukan, kapan, dan bagaimana cara, lebih jelas mengenai tipe bisnis yang akan dirintis, siapa saja yang akan menjadi pelanggan, dan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan. Tujuan bisnis: 1. Untuk mengetahui cara-cara dalam membuat usaha baru. 2. Untuk mengetahui cara mengembangkan ide usaha baru. 3. Untuk mengetahui cara mengidentifikasi peluang usaha. 4. Untuk mengetahui tahapan dalam merintis usaha baru. 5. Untuk mengetahui hal yang harus dipertimbangkan saat membeli perusahaan yang sudah didirikan. 6. Untuk mengetahui definisi franchising. 7. Untuk mengetahui manfaat yang didapat saat membuka usaha. 8. Untuk mengetahui strategi untuk mempertimbangkan kesempatan sukses usaha baru. Yang 9. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam memasuki usaha. Selanjutnya, cara memulai usaha yang baru. Menurut Surya 2006, cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru adalah membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang. Manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Latar belakang: organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Dito Sudarmo dan Sudita 2000, halaman 1. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena persamaan visi dan misi serta tujuan yang sama dari anggotanya. Pembentukan organisasi juga didasari atas keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu, misalnya lingkungan, cara atau metode material, uang, dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Warsanto 2005. Membedakan organisasi menjadi dua macam dari segi tujuan yang hendak dicapai, yaitu organisasi niaga atau organisasi ekonomi dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi niaga atau organisasi ekonomi adalah organisasi yang tujuan utamanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, pengertian organisasi. Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok yang disebut bawahan.
Sedangkan dalam arti umum, organisasi adalah sebuah wadah atau sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam agar selaras. Tujuan pribadi ini juga harus beriringan dengan tujuan organisasi secara umum, yaitu akan dapat meningkatkan produktivitas dan mendapatkan keuntungan. Dengan adanya tujuan organisasi ini, organisasi dapat berkembang untuk lebih memiliki pengaruh di antaranya dalam hal merekrut anggota, pengaruh di lingkungan luar, hingga mencapai lain yang ingin diraih oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, tujuan organisasi. Tujuan organisasi secara umum sebagai berikut. 1. Mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. 2. Mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. 3. Mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. 4. Mendapatkan pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. 5. Mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. 6. Memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi. Organisasi formal atau legal, yaitu organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya, organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat, ormas, lembaga internasional, atau institusi pendidikan. Selanjutnya, pertemuan 5. Pengendalian membantu mengidentifikasi masalah manajemen. Usaha-usaha untuk mengidentifikasi masalah merupakan tantangan bagi para manajer. Salah satu fungsi daripada manajemen adalah pengendalian. Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi yang dianggap baik berdasarkan asumsi tertentu. Aktivitas individu yang ini diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang sering dilakukan adalah adanya kesadaran individu sebagai makhluk juga mempunyai keinginan atau tujuan pribadi. Tujuan pribadi seorang bisa selaras dengan tujuan organisasi, bisa juga tidak selaras. Tujuan mengakibatkan tujuan organisasi atau tujuan individu tidak tercapai. Untuk itu diperlukan suatu pengendalian kerja sehingga tujuan individu bisa selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Sistem adalah prosedur pelaksanaan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem disusun untuk menyelesaikan permasalahan yang mempunyai karakteristik yang sistematis manajemen. Di sisi lain, diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak sistematis. Peran manajemen dibutuhkan pada kondisi di mana lingkungan tidak memiliki aturan jelas atau pada situasi yang sangat tidak umum, misalnya pabrik yang proses produksinya terotomatisasi tiba-tiba mengalami kegagalan sistem, maka mana harus masuk dengan mengambil kebijakan yang baru. D. Efektivitas tindakan manajemen bergantung dari keahliannya menghadapi orang dan bukan hanya perannya dalam sistem tersebut. Artinya, ketepatan sistem itu sendiri tergantung pada kemampuan manajer mengatur seseorang atau tidak lagi berdasarkan aturan yang ditentukan oleh sistem tersebut. Sistem terdiri dari dua bentuk, yaitu sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan delegation otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Sistem dengan struktur, prosedur, dan respon yang terpola membantu manajemen dalam merencanakan dan mengelola strategi untuk mencapai tujuan organisasi dengan tetap memperhatikan lingkungan yang ada. Sedangkan sistem formal adalah sistem yang berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Biasanya organisasi memiliki kedua bentuk sistem. Selanjutnya, pertemuan ke-6. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi yang dapat diuraikan sebagai faktor-faktor informal, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang memainkan peranan kunci dalam rangka meraih keselarasan dengan tujuan perusahaan. Alasan dibalik bentuk organisasi fungsional melibatkan gagasan mengenai seorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik yang berlawanan dengan manajer umum yang kurang memiliki pengetahuan khusus. Bentuk organisasi unit bisnis dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional dalam
bukunya yang berjudul Teori Perilaku Organisasi 2021. Selanjutnya pertemuan 7, Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak. Dalam bahan organisasi pada tingkat terendah adalah pusat untuk seleksi-seleksi pergeseran kerja dan unit organisasi lainnya. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Dasar yang digunakan untuk menilai pelaksanaan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut adalah melalui anggaran. Anggaran harus jelas, menunjukkan pendapatan, biaya, dan investasi yang diawasi oleh pihak yang berwenang. Dengan membandingkan data mengenai anggaran dengan laporan aktual masing-masing pusat pertanggungjawaban, dengan demikian, perbedaan antara jumlah biaya aktual dengan yang telah dianggarkan merupakan selisih yang akan mencerminkan prestasi manajer. Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban, suatu perusahaan dipandang sebagai satu kesatuan dan beberapa unit organisasi. Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban yang berguna sebagai media untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya pembaca. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.